Saya pertama kali meneliti Lampung, masuk ke dunia Lampung tahun 96. Sebetulnya 95-96 itulah penelitian saya. Dan saya jatuh cinta sebetulnya sebelum itu, karena kebetulan saya banyak meneliti dan banyak berkecimpung di bidang naskah Nusantara. Saya melihat naskah Lampung ini kok tidak pernah ada yang meneliti. Jadi saya masuk ke sini dan saya mulai meneliti naskah Lampung, saya tertarik. Dan sebetulnya ternyata sekarang dengan saya sampai ke Lampung Timur, saya lihat dari koleksi Pak Zakwan ini banyak, dan dengar dari Ibu Lisa bahwa naskah Lampung juga di Lampung Tengah ada, di Lampung, mana lagi, Lampung Barat ya, ada, dan beberapa tempat juga. Saya senang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kami Kampung Jepara ini ya, ini adalah Marga Subingtet, nah gitu ya, Marga Subingtet yang kampungnya awal mula itu berada di Jepara Penet. Nah, sekitar tahun 1911-an itu pindah lokasi dari lokasi Penet atau Brajaluhur sekarang ya, itu ke daerah 2 kilo dari sini, kemudian terakhir di Kampung Jepara inilah. Nah gitu. Nah, seperti diketahui ya, adat kita ini kan ada dua Lampung ini, ada Pepadun, ada Sebatin. Nah, kita Kampung Jepara ini menganut Pepadun. Nah, seperti diketahui Pepadun ini kan kita Lampung ini menganut patrilineal, garis keturunan ayah. Jadi otomatis anak tua ya, anak tua laki-laki itu adalah pelanjut keturunan, pelanjut generasi. Nah gitu, itu otomatis. Kemudian terkait dengan naskah-naskah kuno atau manuskrip tersebut ya otomatis, karena ya kami adalah salah satu dari penimbang nomor 1 di Kampung Jepara ini, otomatis berbagai peninggalan sejarah seperti saya katakan tadi itu ada di anak tertua.
Nah gitu. Jadi wajar kalau sampai saat ini, karena saya adalah tertua anak laki-laki, kemudian saya cucu tertua, ya seterusnya generasi dari Raden Guttai di Braja Selbah, di di desa Braja Selbah ini, kemudian sampai sekarang ini generasinya ya, yang terakhir saya di sini, ya otomatis berbagai manuskrip atau naskah-naskah kuno yang lebih dari 10 bendel ini ya, ini ada di sini gitu. Kalau bahannya yang saya temukan di sini ada kertas Eropa, dan yang terutama itu ada buku lipat kulit kayu alim. Itu ada 4 ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ada 4, yang 1 besar, yang 3 kecil. Ada kertas Eropa. Kenapa disebut kertas Eropa? Karena ada watermarknya, kecil tapi watermarknya ada, jadi harus dilihat. Dan itu menunjukkan periode kapan suatu naskah itu ditulis atau diciptakan. Kemudian ada kertas biasa, ada kertas bergaris juga, itu bahan-bahannya. Naskah Pak Zawan luar biasa, makanya tadi bilang, Pak, di mana disimpan? Kok begitu bagus dan terawat? Berarti Pak Zawan orang yang sangat care pada budaya, care pada warisan nenek moyang, bukan sekedar memiliki tapi juga memeliharanya. Tujuan kita ya otomatis ini, saya sebagai generasi pewaris yang hidup saat ini ya, saya harus menjaga, melestarikan semua peninggalan sejarah ini. Ini kan bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga, ini justru ini apresiasi untuk masyarakat Lampung khususnya, bahkan Indonesia. Nah justru pada kesempatan yang berbahagia ini saya mohon ada perhatian dari pemerintah daerah, mungkin dari ya institusi lain lah ya, gitu. Karena ini kan banyak mengandung sejarah yang perlu kita gali. Nah agar generasi sekarang ini ya bisa memahami begitu pesatnya kemajuan teknologi pada waktu itu, terutama aksara ya, aksara Lampung ini ternyata nenek moyang kita sudah mendalami begitu. Nah ini jadi kesempatan sekarang ini kita melestarikan, yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan tetap terjaga sampai sekarang itu. Selama saya meneliti naskah Lampung, saya belum pernah ketemu naskah Lampung yang punya iluminasi seperti yang dalam naskah Pak Zawan tadi. Itu luar biasa menarik karena dia penuh warna. Selama ini naskah Lampung yang saya boleh katakan itu iluminasi atau mungkin lebih cocok sebagai ilustrasi, itu adalah ilustrasi dari gambar-gambar yang sifatnya kajah. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang pasti ya ke Dreamsea, dan ini ternyata baru lokus pertama di Lampung yang dikunjungi oleh Dreamsea. Nah gitu kan, tadi kita bisa yang tercatat sebagai owner, pemilik naskah kuno ini yang ke-120 di Asia Tenggara, ini luar biasa. Saya berharap ini bukan sekali ini saja ya, bisa di foto digital, kemudian berbagai naskah-naskah ini bisa dibukukan, bukan sekedar dari bahasa Indonesia, mungkin dari berbagai bahasa ada di dunia. Silakan disosialisasikan ya, biar ini milik bukan sekedar milik masyarakat Lampung Timur saja atau Provinsi Lampung, kalau bisa milik kita bangsa Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sofyan, gelar Rajo Bandar Mergo. Jadi saya mendapat warisan sebuah naskah yang bertuliskan aksara Lampung yang ditulis oleh datuk saya, yaitu Purba Ratu. Beliau waktu itu menjabat sebagai Kepala Distrik 13 pada tahun 1910. Dan naskah tersebut saya wariskan dari orang tua saya yang bernama Hafiz, gelar Pangeran Mangkubumi. Dan saya menerimanya sudah dalam kondisi yang ditutup dengan kain ya, dan alhamdulillah masih tersusun dengan rapih dan dengan baik. Satu hal yang mendorong saya untuk sampai saat ini menjaga dan memelihara naskah tersebut dengan baik adalah, yang pertama itu adalah warisan dari leluhur saya. Yang kedua juga saya menyadari bahwa naskah tersebut itu menyimpan segala macam sejarah yang ada di kampung Labuan Ratu Induk ataupun secara pemerintahan pada zaman kolonial Belanda
Jadi dan juga saya dipesankan oleh orang tua saya untuk menjaganya dan memelihara dengan baik. Jadi sebuah warisan yang harus saya jaga, saya pelihara dan akan saya gunakan apabila dia bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Penyimpanan naskah ini saya hanya mengikuti dari orang tua saya dan kakek-kakek saya dahulu, karena saya menerimanya naskah tersebut dibungkus dengan kain. Jadi sampai saat ini pun saya bungkus dengan kain juga. Walaupun kain yang awalnya membungkus naskah tersebut sudah sangat tua, bahkan sudah robek-robek. Jadi saya ganti kain tersebut dengan kain yang baru, dan juga saya taruhkan sebuah silika. Itu hanya pemikiran saya sendiri agar tidak dimakan raya. Harapan saya tentu saja masyarakat Lampung mau membuka koleksi mereka supaya koleksi itu tidak hanya habis karena kerusakan, karena ketidaktahuan, tetapi justru malah bisa diketahui oleh orang umum, orang Lampung sendiri. Naskah yang ada sama kita sekarang ya turun-menurun dari nenek moyang lah. Tapi terakhir yang kita tahu aja nih ya turun ke kakek, turun ke orang tua, ya turun ke kita. Nama kakek itu Sultan Penggawa Bumai, nama adatnya. Kalau nama panggilan ya biasa ya Muhammad Said. Orang tua Sultan Nyawa Margo, panggilannya Singgwani. Orang dulu mah tahu, oh ini kulit ini jenisnya begini, ini kuat nih. Tahu. Bayangin berapa ratus tahun umurnya. Masih bisa dibaca. Tinta yang dia pakai, tinta apa? Dari bahan-bahan yang ada tumbuh-tumbuhan di sekitar sini. Enggak pakai tinta yang orang sekarang, tinta Cina atau tinta apa, tidak. Semuanya punya sendiri. Dari mana mereka bisa menciptakan itu? Ininya mereka. Jadi kita harus kagum pada nenek moyang kita. Harus. Jangan lupa, nenek moyang orang Lampung yang bisa menulis dan bisa membaca tidak banyak. Tetapi mereka mewariskannya dalam bentuk naskah-naskah, dan itu yang ingin dicapai oleh mereka supaya generasi muda Lampung mengerti tentang budayanya. Bermula dari 2013 saya ikut program KKN dari kampus IAIN dari Nintan Lampung, dulu masih IAIN. Ada pesan bapak saya bahwa kita punya kakek kiai, dia punya pesantren, kitab-kitabnya banyak. Kebetulan saya KKN di beberapa desa dari desa tempat buyut kami. Kemudian saya dijemput dan dibawa ke rumah tua di sana, dan diminta untuk cek di atas, di plafon. Dan setelah saya cek, ada kurang lebih 7 karung, ada 7 karung beberapa kitab-kitab tebal di sana. Tahun 2016 saya kembali ke Pesawaran, ke rumah tuanya nenek waktu itu. Saya sama bapak saya, sama kakak ke sana, dan saya izin untuk merawat semua kitab-kitab peninggalan buyut. Kumpulan naskah milik buyut kami, Muhammad Amin Hasan Al-Banjari bin Haji Muhammad Hasan Al-Banjari bin Muhammad Amin Al-Banjari. Nama ini saya dapat dari tulisan-tulisan buyut. Berdasarkan keterangan tetua adat di sana, namanya gelarnya Minak Pandita. Dia bilang Haji Hasan itu datang dari Banjarmasin ke Padang Cermin. Tahunnya tidak ditulis, menikahi Bayah namanya. Bayah itu janda dari Ayub. Ayub itu salah satu tokoh masyarakat era itu di Padang Cermin ya. Padang Cermin Sukajaya. Nah, kemudian
lahirlah Muhammad Amin Hasan Al-Banjari ini hasil pernikahan Muhammad Hasan Al-Banjari dengan Bayyah. Sebagian besar ditemukan ada satu naskah yang kerusakannya cukup parah, tetapi dari perkiraan tinta dan usia kertas itu cukup tua, tetapi kondisinya cukup parah. Kemudian juga ada yang sampai saat ini menjadi teka-teki, menjadi misteri, ditemukannya satu buku tidak terlalu tebal, mungkin sekitar 20-an halaman ya, 20-an halaman, sekitar 10 lembar yang memuat watermark lambang kerajaan Turki Utsmani. Waktu itu kami bingung, ini sebenarnya gambar apa? Setelah coba kami searching, ternyata logo kerajaan Turki Utsmani. Kemudian ada satu gambar sultan. Apakah itu Sultan Kemal, Sultan Abdul Hamid, ataukah Sultan Pasha yang ada di Mesir? Tetapi kemungkinan besar itu salah satu Sultan Turki Utsmani terakhir. Ada satu naskah yang dia punya iluminasi cukup menarik ya. Dia kombinasi warna merah dan ungu, kemudian juga ada gambar bendera. Apakah ini bentuk, saya nggak tahu ya, apakah ada hubungan dengan bendera Belanda waktu itu. Waktu pertama kami ngambil naskah ya, jadi naskah itu hanya saya simpan seadanya saja, saya taruh di lemari. Dan saya nggak tahu, waktu itu saya bungkus saja pakai kertas koran ya. Kertas yang saya menyesalkan waktu itu punya keasaman yang sangat tinggi. Terus kemudian saya bertemu dengan Pak Kamran, kemudian ketemu dengan Pak Oman Fatur Rahman. Beliau bilang, naskah ini jangan dibungkus pakai koran, dibungkus saja menggunakan kain, kemudian diberi cengkeh. Sebelumnya saya memang sudah menantikan sebagaimana yang waktu saya datang ke sini, kemudian Pak Rahmat memang bilang untuk naskah Mas Ahmad ini nanti akan kami usulkan digitalisasi secara profesional oleh Dreamsy yang punya standar yang luar biasa, kemudian dipatenkan sebagai naskah dari Buyut Muhammad Amin Hasan Al-Banjari yang kemudian bisa dipublish ke dunia internasional. Ya, bagi kami sebuah kehormatan gitu. Artinya kakek buyut kami sekeluarga besar adalah orang hebat yang kemudian memang harus dipublikasikan. Harus bangga nenek moyang Lampung menciptakan aksara Lampung untuk masyarakatnya sendiri. Jangan sampai orang barat yang lebih tahu duluan, jangan sampai orang lain yang lebih tahu duluan. Banggalah kalian sebagai masyarakat Lampung mempunyai nenek moyang yang bisa menciptakan aksara untuk dirinya sendiri, untuk kalian. Dan asal tahu, kenapa naskah Indonesia termasuk naskah Lampung banyak di luar negeri? Karena mereka ingin tahu isi kepala nenek moyang kita itu apa, sanubari mereka itu apa. Mereka ingin tahu, mereka kagum kepada kita. Maksud kita nggak kagum, jangan dong. Kita jangan nggak kagum pada nenek moyang kita, harus bangga. Tidak lekang, tidak hancur, tetap abadi, tetap bisa dimanfaatkan. Ingat, nenek moyang kita tidak menuliskan sesuatu sia-sia, tetapi dia punya maksud untuk kemajuan dan keharmonisan ke masa depan.